Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurani Putri, NPM 18063100583 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil jawaban saya terkait pertanyaan mengenai strategi inovasi pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut saya, agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi, melaksanakan program perubahan yang baik, memperhatikan strategi pendukungnya. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Dan yang terakhir, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Untuk yang selanjutnya, strategi bujukan tepat digunakan jika 1. Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. 2. Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. 3. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. 4. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Hubungan karakteristik itu pasti ada keterkaitannya karena dari kelima karakteristik semuanya sama-sama dilakukan untuk mendapatkan hasil inovasi yang maksimal dan juga cepat lambatnya penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi dari karakteristik inovasi itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Dan yang terakhir, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, tahun 1993, karakteristik inovasi diantaranya adalah keuntungan relatif dan compatible atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Menurut saya, perbedaan dari kedua karakteristik tersebut untuk keuntungan relatif sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya, sedangkan untuk compatible, tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Terima kasih, sekian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.